Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kalau hidup itu tidak luar biasa, itu karena kita belum sungguh-sungguh mengenal diri kita. Dan tidak sungguh-sungguh mengeksplor dan mensyukuri siapa diri kita yang sebenarnya. Kita seringkali mengeksplor apa yang berbasis pada pikiran kita. Karena itu banyak orang belajar sampai S3, sampai tanpa batas, double degree, segala macam. Tapi itu hanya satu aspek saja, satu dimensi saja dalam diri kita. Karena itu meskipun pintar sekali, kadang-kadang hal yang sederhana tidak bisa. Menahan emosi nggak bisa. Menyadari bahwa pikiran itu tidak harus diikuti, nggak bisa. Bahkan berhenti berpikir pun nggak bisa. Bahkan heran kalau ada orang yang bisa tidak berpikir. Padahal bisa sekali dan bagus. Anak-anak itu tidak banyak berpikir, tapi mengalami. Bisa. Dan pikiran itu datang belakangan. Kita mengalami dulu, baru kemudian diajari bagaimana berpikir, lalu mengenal konsep, lalu mengenal definisi. Definisi arti sebenarnya itu definite. Itu batas, membatasi. Sehingga kita diperkenalkan akan batasan-batasan. Karena itu ketika berpikir, ya kita membatasi diri. Padahal ada dimensi lain yang tak terbatas. Kita itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Nah, roh yang tak terbatas. Roh itu tanpa bentuk. Kalau roh ada bentuknya, ya bukan roh namanya. Dan itu juga berarti tanpa batas, karena tanpa bentuk, ya tidak ada batasnya. Dan karena kalau tidak ada batasnya, tidak ada bentuknya, berarti tidak menua. Nah, kalau tidak menua berarti tidak mati. Banyak hal ya tentang roh ini kita belum mengeksplor sebenarnya. Tentang diri kita yang sebetulnya luar biasa tanpa batas, kita sungguh-sungguh belum bisa mengeksplor. Kita hanya mengeksplorasi apa yang kita yakini sebagai diri kita. Padahal ya bukan, itu hanya sebagian. Misalnya pikiran kita, kemampuan kita berpikir, itu kemampuan, bukan diri kita. Kita adalah yang mengalami segala-galanya, yang menyadari segalanya. Dan itu belum dieksplor. Kita itu yang ada sebelum ada bentuk, itu juga belum dieksplor. Karena di dalam kitab suci, kitab Nabi Yeremia dikatakan, sebelum aku membentuk engkau, aku sudah mengenal engkau. Berarti kita ada sebelum ada bentuk. Dan memang benar begitu. Kedokteran, kebidanan juga mendukung pandangan ini. Ketika suami istri, mereka bersatu, diberkati Tuhan, dan kemudian untuk pertama kalinya mengandung, dan pada awal-awal hari kehidupan di dalam kandungannya, itu sudah ada kehidupan, sudah ada gerak, denyut, tapi bentuk belum ada. Nah, berarti kan bentuk itu belakangan. Bahkan otak kita baru terbentuk belakangan juga. Itu berarti berpikirnya juga belakangan, tapi sudah mengalami dulu. Anak kecil itu mengalami dulu sebelum bisa berpikir. Berpikir itu belakangan. Tapi dia bisa mengalami mamanya. Dia bisa mengalami kehadiran seseorang. Dia bisa mengalami sesuatu berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan konsep. Itu artinya bahwa pengalaman lebih dulu daripada pikiran. Itu berarti tidak berpikir ya nggak apa-apa. Wong dulunya juga tidak berpikir, it's okay. Apalagi sebenarnya cara berpikir, cara bertindak,
cara berjalan, cara bereaksi, itu berubah terus. Buktinya, Anda yang sekarang sudah umur 40, 50, pasti pernah umur 10. Nah, Anda yang umur 10 itu punya cara bicara sendiri, cara berpikir sendiri, cara hadir sendiri, badannya juga ukuran anak umur 10, dan semuanya sudah tidak ada. Kemana itu? Cara bicara yang anak 10 itu Anda di mana? Dicari di mana? Ya tidak ketemu, memang sudah nggak ada. Nah, yang terus ada sekarang, yang terus Anda bawa itu apa? Apa bentuk tubuhnya jelas enggak, dulu masih kecil. Cara bicaranya udah hilang. Cara berpikirnya apalagi. Lalu apa yang masih Anda bawa itu? Nah, itu belum dieksplor. Padahal justru itulah kita. Yang tadi anak umur 10 yang saya gambarkan, cara bicara, bentuk tubuhnya, gaya berpikirnya, udah hilang semua. Lah Anda masih ada, berarti yang hilang itu bukan Anda. Nah, jelas, yang sekarang Anda yang sekarang ini. Tapi juga pasti bukan gaya bicara, bukan juga cara berpikir. Karena itu nanti juga akan hilang. Kabar baiknya itu akan hilang, ya nggak apa-apa, Anda tetap ada. Nah, ya Anda yang ada itu apa itu? Yang tidak ada bentuknya, yang terus ada meskipun bentuknya sudah hilang. Itu juga belum dieksplor. Maka kalau kita tidak bahagia, ya jelas, wong kita belum mengeksplor segala dimensi dan kemampuan kita. Maka kita perlu untuk bisa mengeksplor, bisa sungguh-sungguh bertumbuh, bisa sungguh-sungguh mengembangkan diri, ya. Dan kita terus bisa mengusahakan agar diri kita terus bertumbuh. Tetapi kita harus berani mengeksplor itu. Jangan hanya mengeksplor satu dimensi saja. Itu ada limitnya dan sudah terbukti. Kalau kita hanya mengeksplor the mind, pikiran, yang terjadi hanya overthinking. Kita kehilangan sebuah dimensi lain, dimensi rohani yang tanpa batas. Yang ternyata bisa mengatasi, mentransendensi persoalan-persoalan yang dimunculkan oleh pikiran. Ada sebuah kebijaksanaan ketika persoalan itu muncul dari dimensi tertentu, kita tidak bisa menyelesaikan dari munculnya persoalan itu. Kita harus melampauinya sehingga ada perspektif yang lebih luas. Karena itu benar, persoalan yang Anda hadapi, kalau itu persoalan yang muncul dari pikiran, dari hal-hal fisik, keterbatasan fisik, tidak bisa diatasi hanya dari pikiran dan fisik. Tetapi bisa diatasi dengan mentransendensinya, melihat dari perspektif rohani. Dan kita bisa mengeksplor di situ tanpa batas. Termasuk bagaimana mencari solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang muncul, yang berasal dari pikiran kita, dari keterbatasan fisik kita. Maka mari kita terus mengeksplor dan mengenali diri kita yang sebenarnya. Mengenali diri yang justru tidak berubah dan bahkan tanpa bentuk sejak di dalam rahim sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Supaya kemudian kita tidak terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang muncul dari dimensi-dimensi yang memang terbatas. Dan karena itu kita terus bisa bertumbuh dan bisa mensyukuri setiap peristiwa, karena kita bisa mengalami, bisa mensyukuri dan mengatasinya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.